Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan selanjutnya, yaitu untuk materi Alkana, begitu ya. Jadi di SMA nanti pun teman-teman sudah kemarin di SMA mungkin teman-teman juga sudah belajar mengenai Alkana ini. Nah, kita ulas sedikit begitu ya mengenai Alkana ini. Kita ingat-ingat kembali dulu. Untuk representing molekul, saya rasa teman-teman sudah bisa semua ya untuk yang ini, jadi kita lewati. Ini juga kita lewati dulu. Nah, kita fokus di sini. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin ya kita menyebutnya adalah Alkana. Tapi kalau teman-teman menemukan literatur, karena memang teman-teman sudah mahasiswa sehingga banyak literatur pasti nanti akan bersumber dari bahasa Inggris, maka dari itu ini saya juga sertakan gitu beberapa slide. Kadang saya menggunakan bahasa Inggris itu sebenarnya untuk membekali teman-teman supaya tidak kaget dengan literatur-literatur dari luar, literatur-literatur yang berbahasa Inggris, karena memang basically untuk teman-teman mahasiswa ini sudah membutuhkan untuk tidak hanya berpegang atau jangan hanya berpegang pada buku-buku SMA, apalagi hanya LKS saja yang dari SMA, itu saya rasa masih sangat kurang begitu ya. Tetapi teman-teman juga perlu juga mengupdate keilmuannya dengan menggunakan literatur-literatur, entah itu bahasa Inggris. Kalau teman-teman pintar bahasa Arab juga silahkan buka buku-buku kitab-kitab kimia dengan bahasa Arab gitu. Itu tentu keilmuannya nanti akan berkembang dengan pesat begitu ya. Nah, ini saya sertakan di sini. Kalau dari misalnya ini saya mengajar anak pendidikan pun ini juga menjadi bekal ya, barangkali nanti kalian ada yang PPL di sekolah internasional, sehingga nanti teman-teman juga akan terbekali dengan itu, minimal tidak kaget begitu ya. Jadi untuk Alkana sendiri kalau di buku literatur bahasa Inggris alkane begitu ya. Alkane itu untuk Alkana, alkin itu untuk alkena, kemudian alkain itu untuk alkuna. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi kalau Alkana dirubah belakangnya ane gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, coba teman-teman ingat kembali, kalau saya punya gambar seperti ini, teman-teman ingat nggak kira-kira Alkana itu ada di mana aja sih gitu loh. Sebenarnya saya pengen mengarahkan bahwa kita itu setiap harinya berinteraksi dengan senyawa alkana gitu. Cuman kadang kita tidak menyadari saja bahwa apa yang kita pelajari di sekolah dulu itu ternyata kita pakai gitu setiap hari gitu. Atau misalnya sudah tahu tetapi mungkin kurang aware begitu ya. Nah, ini kita coba lihat gitu ya. Ini kita pakai ini tuh, di sini ada alkana apa aja? Betul, ini di sini sudah ada jawabannya Bu gitu ya. Ini ada aspal ya. Kalau teman-teman ingat dulu alkana itu sumbernya itu sebagian besar itu adalah dari minyak bumi. Nah, di minyak bumi itu kemudian disuling dengan destilasi yang bertingkat begitu ya. Terus kemudian menghasilkan berbagai macam produk. Salah satunya kalau yang residunya itu adalah aspal ini. Terus kemudian nih di dalam kendaraan ini juga kita menggunakan ada yang bensin, ada yang solar begitu ya. Ini menggunakan turunan dari minyak bumi itu yang mengandung senyawa alkana juga. Kemudian ini ada ban ini juga terbuat dari senyawa-senyawa alkana. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ditanya setiap hari kalian terpapar zat kimia enggak gitu, atau bisa enggak kita lepas dari kimia? Ya enggak bisa. Setiap hari kita berinteraksi dengan bahan-bahan kimia. Apa yang kita makan itu juga pun bahan kimia. Nasi, karbohidrat itu polisakarida. Polisakarida itu juga bahan kimia. Protein yang kita makan itu juga bagian dari senyawa organik begitu ya. Itu juga bahan kimia. Apa yang bukan bahan kimia? Kayu juga bahan kimia, kaca juga bahan kimia. Coba kulit, rambut itu semuanya terdiri dari bahan kimia begitu ya. Jadi kalau ada orang bilang bahan kimia itu harus dihindari, itu tentunya salah besar ya, karena memang bahan kimia yang seperti apa dulu begitu yang harus dihindari. Nah, kalau bahan kimia yang berbahaya boleh itu dihindari, tapi kalau kita lepas betul dari bahan kimia nggak bisa. Kita tiap hari juga minum air bahan kimia nggak bahan kimia gitu ya. Jadi Bu beli H2O gitu ya, itu juga kan bahan kimia. Kita tiap hari berinteraksi sama air, bahan makanan. Oke, itu intermezzo aja. Lanjut, ini mengulas kembali. Mungkin kalau teman-teman itu di SMA itu penting banget gitu ya untuk
mengingat ini gitu loh, karena ini yang bisa teman-teman gunakan untuk menjembatani begitu, bahwa jangan sampai cuman hanya dihafal begitu, tetapi sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan kita gunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana mau menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari kalau kita saja masih terfokus pada ilmu yang diberikan oleh guru itu hanya untuk memperoleh nilai begitu loh, hanya sebatas yang ada di kertas dan ijazah kalian toh. Maka itu nanti jadi kurang bermakna gitu loh, karena setelah kalian nggak pakai itu ya udah lepas buang gitu loh, pengetahuannya nanti nggak akan lagi berguna begitu, tidak akan kalian gunakan untuk kehidupan kalian. Nah itu salah satu penyebab mengapa literasi sains siswa Indonesia itu menjadi rendah. Kenapa? Karena mereka itu tidak terbiasa menggunakan sains mereka itu untuk melibatkan sains mereka itu dalam kehidupan sehari-hari mereka begitu. Ya yang cukup prihatin contohnya ya, fenomena apa sih literasi sains apa itu yang menunjukkan literasi sains siswa Indonesia itu rendah ya. Kemarin contohnya ketika kebanjiran ada yang meninggal ya kemarin ya, megang apa itu tiang listrik. Nah kalau mereka menggunakan sainsnya mereka itu bermakna, istilahnya itu kan pelajaran yang sangat apa ya istilahnya sangat basic ya, jadi senyawa elektrolit, non elektrolit begitu ya, yang bisa menghantarkan listrik dan tidak bisa menghantarkan listrik, itu kan sangat simpel, sains yang sangat simpel. Tapi kalau itu kita pakai bermakna ya, kita tahu bahwa banjir itu pasti isinya campuran senyawa, bisa jadi ada yang elektrolit dan non elektrolit. Nah kalau elektrolit kemungkinan besar kan karena campuran banyak hal, pasti ada elektrolitnya di dalamnya. Kalau kena aliran listrik ya pasti dia akan menghantarkan listrik, sehingga ketika kondisi banjir itu biasanya PLN kan cepat mematikan aliran listriknya ya gitu. Lah kalau misalnya PLN tidak mematikan aliran listrik, kita sebagai orang yang sudah pernah belajar sains di SD menggunakan pengetahuan itu, jadi kita sendiri yang harus menjauhi listrik gitu loh. Itu satu contoh hal simpel aja. Terus kalau misalnya beli gas naik bis ya jangan ditaruh di dekat mesin begitu. Ada kan kasus yang ledakan karena naruh apa itu gas di dekat mesin, ya pastilah akan memuai begitu, panas begitu. Itulah makanya kok jadi ngeledrah sampai ke sana ya. Maksud saya, ayo kita mulai mindsetnya dirubah bahwa kita mencari ilmu itu tidak sekedar untuk nilai ya. Nilai itu side effect, sebenarnya adalah bonus aja begitu ya. Nilai itu kan representasi dari apa yang kita tahu gitu. Tapi kebermaknaan dari ilmu itu sendiri, kebermanfaatan ilmu sendiri minimal bagi diri kita, lebih baik bagi umat begitu ya. Itu sih sebenarnya. Jadi kita cari ilmu yang bermanfaat sama-sama. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini adalah minyak mentah yang kalau kita kaitkan sebenarnya Masya Allah ya, kenapa Allah itu memerintahkan begitu ya kita, atau memberikan kita suatu ajaran bahwa kalau mati itu ya, kita lebih baik dikubur begitu ya, tidak bakar begitu. Karena sebenarnya minyak mentah ini terbuat dari apa toh? Kan ada yang menyebut bahan bakar fosil begitu ya. Jadi sebenarnya minyak mentah ini itu kan memang sih ada yang dari lautan, ada yang kemudian ada dari daerah yang daratan juga begitu ya. Jadi sebenarnya perintah Allah untuk mengubur kita itu sebenarnya dari konteks sainsnya itu Masya Allah begitu, bahwa ternyata Allah itu sedang menyediakan anak cucu kita itu dari fosil-fosil kita itu sumber begitu loh. Sumber dari minyak bumi yang saat ini kita nikmati itu sebenarnya dari fosil-fosil orang-orang zaman dahulu kala begitu, yang kemudian minyak mentah ini atau crude oil ini bisa kita olah jadi banyak hal begitu yang saat ini bisa kita manfaatkan. Cuman untuk dapat minyak mentah ini itu perlu jutaan tahun proses proses yang harus dilewati begitu ya, secara alamiah, karena ya memang ya gitu ya. Maka dari itu dikatakan sebagai sumber daya yang sebenarnya bisa diperbarui kalau misalnya banyak fosilnya, tapi butuh jutaan tahun, sehingga untuk memperbaruinya itu sangat sulit begitu ya. Sehingga makanya kita harus bijaksana ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari BBM atau bahan bakar minyak begitu ya. Itu harus bijaksana gitu, karena ini mulai menipis gitu untuk saat-saat ini, sehingga para peneliti kemudian
mencoba mengganti gitu loh bahan-bahannya atau produk-produk yang dihasilkan dari minyak mentah ini seperti yang ada di sini ini, mencoba bisa nggak kita menggunakan bahan-bahan organik untuk menggantikan produk-produk yang ada di sini dengan sifat yang mirip begitu, tapi kegunaannya hampir sifat-sifatnya mirip sehingga nanti kegunaannya hampir sama begitu, cuman asalnya bukan dari fosil begitu. Oke, ini di SMA juga dulu sudah pernah digunakan, jadi minyak mentah yang diambil dari penghilangan begitu ya, diambil dari alam, kemudian dipanaskan dengan suhu 370 derajat Celcius. Maka yang pertama ini akan keluar kalau suhu sekitar 25 begitu, itu sudah keluar wujud gas. Nah, itu yang biasanya kita gunakan adalah gas LPG gitu ya. Terus kemudian mulai suhu 30 sampai 180 ini keluarlah bensin. Kemudian bensin, mohon maaf, bukan bensin, ya benar bensin begitu ya. Terus kemudian ini nafta, kemudian ada minyak tanah, kerosin begitu ya. Terus kemudian ini bangsanya oli-oli begitu ya di sini. Terus sisanya itu adalah padatan-padatan seperti parafin. Terus kemudian ada aspal begitu ya, itu mulai terbentuk. Mungkin ada literatur yang lain, suhunya mungkin tidak sama ya kurang lebih lah begitu ya. Jadi ini sebagai gambaran aja. Makanya kenapa kok pemerintah dulu menggalakkan, awalnya kan dulu kalau nenek-nenek saya itu masih menggunakan minyak tanah ya. Di sini nih ya, minyak tanah pakai sumbu itu kan untuk memasak. Awalnya kan dulu kan pakai itu, jarang banget yang menggunakan gas. Kenapa kok kemudian pemerintah mengalihkan menggunakan gas? Ya karena ini untuk pengolahannya itu simpel sebenarnya, tidak perlu pemanasan sebenarnya, langsung bisa keluar dari gas gitu ya. Hanya perlu pemanasan sedikit, sehingga untuk mengolah menjadi gas itu biaya yang digunakan itu sebenarnya lebih minim begitu dibandingkan kalau kita mengolahnya menjadi minyak tanah. Lah kenapa pada waktu nenek-nenek kita dulu itu harga minyak tanah ini bisa rendah begitu dibandingkan harga bensin misalnya seperti itu? Ya karena itu ada subsidi. Nah makanya terus ada gebrakan itu ya, kenapa kita nggak beralih ke gas aja gitu, sementara gasnya ini kan lebih murah gitu, mau dibiarin gitu aja dia sudah keluar gitu. Maaf ya, saya sebenarnya agak kondisinya kurang enak begitu, jadi mungkin kalian mendengar suara-suara kurang nyaman dari saya begitu. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, Masya Allah ya, kita perlu banyak bersyukur gitu ya, bahwa Allah itu sangat mencintai manusia sebenarnya dengan diciptakannya beberapa aturan begitu yang sebenarnya itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, alkana sendiri, ingat ya, rumusnya CnH2n+2, dimana ini misalnya angka 1, berarti nanti C-nya 1, hanya 4, maka dia alkana, dan dia hanya terdapat ikatan kovalen tunggal. Ingat kembali waktu kemarin kita bicara tentang hibridisasi atom karbon. Kalau ikatan tunggal, maka dia mengandung atom karbon yang memiliki hibridisasi sp3. Kemudian untuk ikatan kovalen tunggal itu juga disebut juga sebagai hidrokarbon jenuh atau saturated hidrokarbon jenuh gitu. Kalau kayak kalian gitu ya, Bu sudah jenuh Bu, dikasih materi berapapun itu kan sulit bereaksi ya, sulit untuk masuk ke otak kalian, bereaksi ke otak kalian, sehingga kemudian sudah jenuh gitu ya. Sama ternyata dengan hidrokarbon ini ya. Jadi kalau dia alkana, hidrokarbon jenuh, saturated hidrokarbon, ini dia kenapa dikatakan saturated, karena dia memang sulit bereaksi kalau dibandingkan dengan family-nya yang satunya, kakak-kakaknya seperti alkena maupun alkuna gitu ya. Jadi kalau ikatan tunggal itu memang lebih sulit diputus. Karena apa? Karena kemarin kita sudah bicara ya, ikatan sigma itu terbentuk tumpang tindih antara inti dengan inti gitu ya, sehingga akan lebih sulit untuk memisahkannya. Ini adalah contoh-contoh dari hidrokarbon yang alkana. C-nya 1 hanya 4, kalau C-nya 2 berarti hanya berapa? Tol hanya 6, kalau C-nya 3 berarti 2n+2, berarti hanya 8.
Ini nama umumnya. Nanti teman-teman saya minta untuk menghafalkan juga. Nah, ini istilah yang bahasa Inggris ya, karena saya ambilkan dari buku bahasa Inggris. Nah, ini saya beri waktu anak-anakku untuk menghafalkan ini, tabel ini. Minimal untuk KRSO 1 atau kimia organik dasar, teman-teman harus wajib hafal ini. Silahkan dihafalkan dalam waktu 15 menit ya. Tak tunggu ya. Silahkan di pause dulu videonya, kemudian teman-teman nanti bisa lanjutkan videonya gitu ya. Kalau teman-teman dulu di SMA mungkin kan sampai dekana doang. Nah, kalau sudah jadi mahasiswa ya minimal sampai sinilah gitu ya. Sehingga kalau ditanyain adiknya ya SMA, mana rantainya berapa? Oh, rantai 23. Oh, gampang, triko sana gitu. Mana? Oh, 16 heksadekana, gampang gitu. Gitu loh maksudnya ya. Nah, untuk tata nama ini banyak yang kok dihafalkan banyak banget gitu ya, langkah-langkahnya bikin bingung bla 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 begitu ya. Sebenarnya untuk tata nama itu simple sih nak, sebenarnya ini saya sederhanakan aja. Nanti tapi di bawah slide juga saya rincikan gitu, ini yang saya simpelkan dulu. Jadi untuk tata nama, karena yang membuat tata nama ini adalah IUPAC ya, jadi kumpulan-kumpulan kimiawan begitu di seluruh dunia yang membuat aturan begitu ya. Maka untuk penamaannya juga mirip-mirip dengan aturan nama-nama di luar begitu ya. Contoh Laila Santoso, itu kan ada nama family ya di sini ya, Santoso begitu ya. Maka untuk tata nama pun juga ada nama depan, ada nama belakang. Nama belakang inilah yang menunjukkan nama family-nya. Jadi kita cari dulu, kuncinya ini dulu. Satu, tentukan dulu nama family-nya. Kita tuh mulai dulu dari belakang dulu. Misalnya nama family-nya adalah, dia golongan Heptana. Pasti berarti rantainya ada, ayo, tadi sudah dihafal ya, ada 7 gitu. Sudah, tulis dulu atau gambar dulu gitu, yang rantainya jumlahnya 7. Kalau sudah, baru ngurusi yang nama depan gitu ya. Jadi kalau di nama keluarga itu kan biasanya ya Santosonya sama semua. Pembedanya apa? Pembedanya adalah bagian depannya, ada yang Laila, ada Laili begitu ya. Sama di senyawa organik juga demikian begitu ya. Jadi dia Heptana, ya wes keluarganya Heptana. Baru ngurusi yang bagian nama depan ini. Nah, cara ngurusi yang nama depan itu dibikinlah lagi suatu aturan supaya persepsinya sama seluruh dunia begitu. Lah untuk ngurusin yang nama depan gimana? Baru kasih nomor di rantai yang terpanjangnya tadi. Nah, kalau sudah kasih nomor, terus beri nama sesuai nama cabang-cabangnya. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita coba lihat di sini. Contoh, saya punya struktur seperti ini. Saya harus mulai dari mana dulu gitu ya. Tadi nama itu ada 2, nama depan dan nama belakang. Berarti kalian perlu mencari dulu apa? Nama belakangnya dulu. Untuk nama itu kan ada nama, nama itu kan ada nama depan, nah ini. Kenapa ini? Sebentar. Pen tablet saya agak ini nih. Ada nama depan, ini saya singkat A gitu ya. Terus kemudian ada nama belakang. Gini toh. Lah kita fokuskan dulu, kalau kalian lihat struktur seperti ini, fokus dulu di nama belakangnya. Nama belakang itu apa? Nama family. Nama family itu apa? Cari yang rantainya paling panjang, gitu ya. Nah ini kita lihat dari sini, rantai terpanjang itu kan bisa ini, kesini, ini minggu kesini, atau ini lurus, begitu ya. Cari yang C-nya jumlahnya banyak dulu. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 ya, kalau rantainya yang itu. Terus kita coba lihat lagi dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti mana ini
yang rantai utamanya. Pintar. Rantai utamanya berarti kita pilih yang rantainya panjang. Karena tadi kalau ke sini ini kan 8. Nah, ini kalau sampai sini ini kan 9. Berarti pilih yang 8 apa 9? Tentunya pilih yang 9 dong. Ya kan? 9. Berarti nama besar keluarganya apa? Kan sudah hafal tadi ya, sudah sampai 100 loh, sudah hafal loh kalian loh. Ya. Sekarang apa berarti? 9. Pintar. 9 adalah no rak gelem nah karena alkana ya nggak ada rantai ininya toh, nggak ada rantai nggak ada ikatan rangkapnya gitu ya. Oke, tadi berarti nama belakang sudah ketemu. Sekarang kita urusin nama depan. Cara ngurusin nama depannya gimana? Lihat cabang-cabang. Lah, cara melihat cabang-cabangnya bagaimana, Bu? Ini tadi kan kita sudah tentukan sebagai rantai utama toh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yuk hitungnya nanti sebentar ngitungnya nanti. Yang hijau ini sebagai rantai utama kan? Gitu kan? Terus kan di sini berarti ada cabang toh, Nak. Jadi nama depan itu kan pembeda begitu cabang-cabangnya. Ini ada cabang, ini ada cabang, ini ada cabang kan gitu toh. Nah, baru ngurusin cabang. Lah, tapi kan cabang itu, misal contoh ini sama ini kan sama. Lah, nanti kita nyebutkannya gimana? Maka perlu kasih nomor kan gitu ya. Lah, cara memberi nomornya bagaimana? Yang dikasih nomor siapa? Yang dikasih nomor adalah rantai utamanya atau rantai yang panjang yang hijau. Nah, cara ngasih nomornya gimana? Lihat cabangnya. Usahakan cabang itu mendapat nomor yang paling kecil, gitu ya. Jadi contoh kalau dari sini, kita mulai ngasih nomor dari sebelah sini nih. Kalau dari sini, maka cabangnya yang di sini kan jauh banget toh, gitu ya. Maka itu keliru. Kita kasih nomor dari sini. Kenapa? Karena cabangnya ini sudah mulai dari nomor 2, terus nomor ini 2, 3, gitu ya. Nah, maka dari itu kita kasih nomor dulu dari sebelah kiri. Kita kasih nomor pakai warna apa lagi ya? Merah deh. Kasih nomor 1, 2, 3 di sini bener nggak? Salah. Yang kita kasih nomor adalah rantai utama yang hijau tadi yang udah kita tentukan di awal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah, teman-teman nggak usah bingung dulu. Oret-oret dulu deh, bikin oret-oret dulu kecil. Oh, ada cabang di nomor 2. Cabangnya ini apa? Oh, 1 buah C. Berarti kalau cabang itu diakhiri dengan il ya, gitu ya. 1C kan kalau tadi namanya metana. Oh, kalau jadi cabang berarti metil, gitu toh. Jadi, oh ada cabang nih, 2 metil. Untuk pembeda untuk memisahkan angka dengan huruf wajib pakai strip ya, Nak. Terus ada cabang lagi di nomor 3. Oh, ada 3 metil. Ada apa lagi cabang yang lain? Ini masih ada cabang, Bu, di sini. Nah, ini kan ada 2C. Kan etana toh, tapi karena dia cabang berarti dia jadi etil. Oh, ada cabang lagi di 4 etil, gitu tah. Nah, sekarang kita lihat cabang yang sama. Ada metil, ada metil. Kalau kita tulis 2 metil, 3 metil lah kedawan toh, nggak efektif begitu ya. Maka kalau ada cabang yang sama seperti ini, oh cabangnya sama-sama metil. Ada berapa cabang yang sama? Karena jumlahnya metilnya ada 2, maka ini diganti jadi di gitu loh. Di metil. Nomor berapa aja? Oh, nomor 2 dan 3, berarti 2,3 strip di metil gitu. Nah, kan berarti sudah nih ada cabang 2, 3 di metil. Sama, berarti ini kan sudah tidak kita pakai lagi ya. Sama ada cabang 4 etil. Naruhnya, ngasih namanya gimana? Untuk cabang urut the absen. Ya, urut abjad. D-nya nggak diikutkan ya, Nak ya. Jadi
Tadi kan cabangnya M, metil sama etil. Berarti yang ditaruh siapa dulu? Etil apa metilnya dulu? Etilnya dulu. Maka dari itu nanti namanya jadi 4 etil ya, strip karena ada angka lagi 2,3 dimetil nonana. Sudah selesai, gampang toh ya, gitu nak. Simpel sebenarnya, cuman gitu doang untuk nama. Cuman memang teman-teman butuh banyak berlatih gitu ya. Nah ini saya rigidkan lagi. Iya tadi masih sama sih, ini cuman saya rincikan lagi. Yang pertama, nama induk senyawa hidrokarbon ditentukan oleh rantai karbon terpanjang. Contoh yang ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana. Keluarga besarnya heptana dulu. Terus ada cabang di nomor 4. Cabangnya apa? 1, berarti cabangnya metil. Nah, suatu alkana yang memiliki atom hidrogen lebih sedikit. Contoh ini kan CH3. Kalau metana kan CH4 gitu ya. Kehilangan 1 H ya. Dia berperan sebagai cabang. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tentukan tadi rantai terpanjangnya, berarti yang lainnya cabang, gitu aja. Ini metana berarti jadi metil. Berubah ya jadi il. Kehilangan 1 H-nya. Kurang lebih sama sih ya. Nah, terus rantai terpanjang diberi nomor dari ujung terdekat dengan percabangan. Usahakan rantai cabang punya nomor sekecil mungkin. Sudah ya tadi ya. Nih kayak ini tadi. Bukan. Nah, bukan 4 metil pentana, melainkan 2 metil begitu ya. Terus jika ada rantai cabang yang lebih dari 1, urutkan penulisannya berdasarkan abjad. Maksudnya tadi ketika mau undoloh di nama belakang dan nama depan itu diurutkan sesuai abjadnya. Terus kalau ada nama cabang yang sama, itu maka kita kasih awalan di, tri, tetra, dan selanjutnya kayak ini ya. Gitu nak. Selesai. Terus ini mungkin ada beberapa nanti kalau teman-teman kalau dulu di SMA mungkin ya nek misalnya alkana ya udah cabangnya substituennya ya wis alkana alkil semua. Tapi enggak ya, kalau di buku-buku literatur yang di Fessenden pun itu sudah mulai ada cabang-cabang dengan gugus fungsi yang lain. Maka ini teman-teman juga perlu tahu begitu ya. Kalau ada cabang NH2 berarti nanti ada cabang amino. Kalau ada cabang F berarti fluoro, ada cabang Cl berarti kloro, ada cabang Br berarti bromo, terus kemudian ada iodo, ada nitro. Kalau ada cabang seperti ini namanya vinil begitu ya. Sudah, teman-teman sudah harus tahu. Cara naruhnya sama. Cara naruhnya plek sama. Urutkan abjad. B sama N duluan. B berarti bromo begitu ya. Jadi tidak berdasarkan nomor yang di sini, tapi kan abjad. Gitu. 1 bromo, 3 nitro, tanah. Nah, ini biasanya yang masih banyak banget bingung, bahkan di ujian kompre, munakosah, ujian skripsi pun teman-teman ketika ditanya itu kadang masih sok bingung begitu loh nak. Jadi ini tuh cabang ya, kuncinya ini adalah cabang, makanya diakhiri dengan il gitu ya. Cuma ini berbeda nak. Jadi ini itu adalah ada cabang di dalam cabang. Anggap di sini itu rantai utamanya panjang begitu ya. Anggap ini rantai utamanya, ini rantai utamanya, ini rantai utamanya. Tapi ini bukan alkana ya. Jadi ini rantai utama, ini saya anggap R gitu aja ya. Ini juga R begitu. Rantai utama atau keluarga, nama happy family. Nama family-nya begitu ya. Nah, ini kan jadi cabang tuh. Kalau tadi cabang etil, itu kan dia ya cuman gini tok gitu ya. Tapi ternyata setelah dia jadi cabang gitu, di sini kok belok ada cabang lagi gitu. Makanya saya bilang kalau ada cabang dalam cabang memang ada sedikit yang berbeda. Ini namanya iso. Nah, kalau iso kuncinya itu adalah ada cabang metil di dalam cabang etil, tetapi dia dekat di ujung. Nah, tapi kalau sekunder ya, kalau sekunder, misalnya ini adalah butil, perhatikan CH3-nya kalau ini di sini, CH3-nya di sini, ini jadi isobutil. Ya, nih jadi kayak gini.
kalau CH3-nya sebelah sini, karena deket sama yang bagian ujung. Saya bilang ujung itu berarti yang jauh dari rantai utamanya, ya. Tapi kalau dia dekat ke pangkal atau dekat ke rantai utama, CH3-nya tuh belok ke apa itu, dekat yang rantai utamanya gitu ya, maka dia disebut sebagai sekunder gitu. Jadi kalau iso itu dari rantai yang ujung, yang pojok jauh dari rantai utama, terus kok belok jadi cabang nomor 2, maka dia jadi iso. Ini belok tapi dari pangkal, dari yang dekat rantai utama di nomor 2 kok terus belok ada cabang metil, maka dia sekunder. Untuk membedakannya sebenarnya gitu aja. Sama kayak ini kan iso. Kenapa? Karena belok di nomor C yang kedua, tapi dari ujung yang sebelah sini, bukan dekat rantai utamanya gitu. Yang ini tersier butil gitu ya, karena dia ada 2 C di sini. Ada 2 C, terus kemudian di sampingnya sini ada C lagi, berarti dikelilingi oleh 3 C, makanya bentuknya seperti T begitu. Ini tersier butil gitu. Ini yang masih sering salah. Mau coba latihan? Coba besok bikinkan. Ini misalnya ada struktur seperti ini, mirip dengan yang tadi ya, 4 etil 2,3 dimetil. Nah ini jadi iso. Kenapa? Karena ini karena saya di aplikasi yang lain. Coba tak pindah ke Paint dulu ya. Save deh. Nah ini misalnya ini kebablasan. Nah sama kayak tadi ya, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya yang mana? Ini masih sama kayak yang tadi, strukturnya mirip, hanya saya ubah jadi iso gitu aja. Ini di sini rantai utamanya kan yang ini toh, saya kasih hijau lagi deh. Rantai utamanya kan rantai utamanya yang ini kan, nek gitu kan. Tadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Terus di sini ada cabang begini, ada cabang ini tuh, set gitu ya. Berarti kan ini C, ini C, ini C, ini CH 3, ini CH 3, ini C. Ayo, sudah C itu tangannya 4 ya, sudah dipakai 3, berarti hanya tinggal 1. Nah di sini kita lihat ya, ini rantai utamanya, cabangnya tuh kan ini semua yang ada di sini. Nah ini ada CH3 yang belok kan. Ini kan kalau saya tulis kan bisa juga begini toh, saya nulis yang rantainya aja ya, gini toh. Nah gini toh. Lah ini kan ada cabang ini loh, cabang di dalam cabang ini aja sudah cabang kan, tapi ini ada cabang ini di dalam cabang ini gitu loh. Lah ini kan yang CH3-nya tuh belok di nomor C yang kedua sini, tapi dari ujung sini, makanya ini disebut iso gitu ya. Iso apa? Karena ini ada 3 gitu ya, maka dia disebut isopropil, maka dia jadi cabang. Nanti ada cabangnya adalah 4 isopropil gitu nak. Paham? Lah Bu, kalau yang isobutil gimana? Ya berarti misalnya isobutil ya berarti di sini 1, 2 begitu ya, 3 begitu ya. Nah di sini ada 4 di sini. Jadi dia beloknya itu adalah di dekat C yang jauh dari rantai utama, atau saya sebut sebagai C ujung yang di sini ya. Gitu nah. Ini juga iso tapi isobutil karena C-nya jumlahnya ada 4. Gitu kurang lebih. Kita kembali lagi ke sini. Nah sekarang silahkan teman-teman latihan dulu, di pause videonya, saya tunggu 5 menit aja ya, soal nomor ini dan nomor ini. 1, 2, 3 pause.
Ya, siapa yang sudah ketemu jawabannya? Oke, sip. Yang ini 2 metil, 4 etil oktana. Siapa yang benar? Pasti benar semua ini ya. Sebagaimana struktur dari 2 propil, 4 metil heksana. Ya, seperti ini. Boleh teman-teman silahkan dirubah jadi bentuk lain bond structure, itu akan alangkah lebih baiknya sambil latihan. Gitu ya. Kita masuk ke sikloalkana. Siklik atau cincin, berarti dia rantai yang tertutup gitu ya. Jadi kalau yang alkana kita cerita tadi di atas, dia kan rantainya terbuka ya, nggak tertutup gitu. Maksudnya terbuka ya terbuka gitu loh, nggak nutup kayak gini. Ini kan bentuk cincin gitu ya, tertutup gitu. Nah, untuk sikloalkana sendiri dia punya rumus CnH2n gitu ya. Sebenarnya kalian tidak harus menghafal rumus ini sih, selama kalian bisa nulis strukturnya itu pasti bisa menentukan rumus ini kok. Contoh nulis struktur siklopropana di sini. Ini kan kalau C itu tangannya pasti 4. Kalau ini sudah dipakai 2 berarti hanya sisa 2 kan atau jadi 2 ini juga C-nya sudah dipakai 1 2 berarti hanya 2. Di sini hanya 2. Berarti C3 hanya berapa ini? Totalnya 6. Sudah, berarti kalau kita rumuskan jadi gimana? CnH2n kan ngono toh. Jadi sebenarnya tidak usah dihafalkan rumusnya itu. Kalau kalian bisa nulis rumus strukturnya, insya Allah bisa merumuskan. Ini pakai istilah bahasa Inggris ya, siklopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane begitu. Siklopropana, siklobutana, siklopentana. Jadi tergantung sama jumlah C-nya. C-nya 3, bentuknya cincin. Berarti tinggal ngasih nama awalan siklo. Siklo apa? Oh, C-nya 3, propana. Gitu ya. C-nya 4, butana. Berarti siklo butana. C-nya 4, tapi kok nutup cincin. Berarti siklo butana. C-nya 5, nggak ada ikatan rangkap. Berarti masuk keluarga alkana. Oh, pentana. Terus kok nutup bentuknya cincin. Berarti siklo pentana. Nah, untuk sikloalkana sendiri, nanti di kajian stereokimia kalian akan mengerti bahwa ada teori Bayer juga nanti ya. Ada Bapak Bayer yang menentukan bahwa ternyata kestabilan dari si sikloalkana ini macam-macam untuk sikloheksana, terutama yang menjadi kajian beliau itu ternyata di alam itu dia bentuknya neko-neko gitu ya. Jadi ada yang bentuk kursi, ada yang bentuk perahu, ada yang bentuk setengah perahu gitu ya. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di stereokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari molekul secara 3 dimensi. Nah, untuk tadi kan di sikloheksana itu kan ada gini ya. Kalau kita sudah bicara kajian secara 3 dimensi, nanti tuh hanya itu ada yang bentuk aksial, ada yang bentuk ekuatorial gitu ya. Jadi nanti itu kita bahas nanti aja ya. Ya, kalau sudah masuk stereokimia. Nah, untuk tata nama sikloalkana mirip dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi karena cincin pasti siklo, awali dengan siklo, terus lihat jumlah C-nya ada berapa gitu ya. Karena dia itu C-nya 3 berarti siklo propana, 4 siklo butana, 6 siklo heksana, 7 nanti berarti siklo heptana dan selanjutnya. Gitu. Nah, kalau ada cabang Bu, ya sama kayak tadi, nama family-nya tentukan dulu gitu ya. Nama family-nya tentukan dulu, siklo apa dulu taruh belakang, terus kemudian lihat cabangnya gitu ya. Cabangnya apa? Oh, ada cabang metil, tinggal masukin aja berarti metil siklo apa gitu. Contohnya ini metil, ini harusnya M-nya kecil ya. Metil, karena ini ada siklonya ada 6 dari sikloheksana. Tulis dulu sikloheksananya karena ini family-nya di sini rantai utamanya. Terus kalau ada 2 atau lebih cabang, maka penomorannya itu usahakan yang yang cabangnya itu dapat nomor yang paling kecil. Caranya sesuai dengan atau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini contohnya, ini kan bisa juga saya ngasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, tapi kan juga dapatnya 1 sama 5 kan lebih besar gitu loh angkanya dibandingkan dengan 1 dan 3. Kalau saya ngasih nomor 1, 2, 3, 4 kan berarti cabangnya di 1, 3, maka nanti untuk nama awalnya adalah 1,3 dimetil, siklonya adalah sikloheksana gitu. Untuk tata nama kita akhiri dulu di sini. Untuk selanjutnya nanti video selanjutnya kita akan belajar
mengenai sifat fisik atau physical properties dari alkana ini gitu ya. Nah, nanti di e-learning akan saya berikan contoh-contoh soal buat latihan, silahkan teman-teman kerjakan dulu gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.